Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Rum Mojokerto Indah, Mojokerto Berdiri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1445 Hijriah. Ya, beritahuan bahwa sebentar lagi Ramadan. Jadi setelah Jumadil Tsani, Rajab, kemudian Sya'ban. Nanti kemungkinan akan berbeda awal Ramadannya, tapi akhir Ramadannya atau awal Syawalnya sama, insya Allah sama. Jadi boleh bareng, tapi posone bisa tidak sama. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Tidak tahu Bapak Ibu lebih pilih yang 30 hari apa 29 hari kosong. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri. Jadi nanti yang menggunakan metode hisab, yang hisab itu 30 hari. Ya, karena awal bulan Ramadan itu menurut hisab, kalau hitungan falak, ilmu falak, itu posisi bulan itu ketinggiannya masih kurang dari 1 derajat. Ya. Tapi sudah muncul, maka hisab harus menetapkan itu awal bulan, karena sudah ketok, meskipun belum 1 derajat. Tapi kalau ru'yah belum bisa dilihat, harus tunggu esok hari ini. Jadi yang pakai hisab akan lebih dulu, yang pakai ru'yah 1 hari kemudian. Ya. Tapi pas awal samalnya, menurut hisab, menurut ilmu falak, itu ketinggian bulan itu sudah mencapai 6 derajat. Tentu sudah bisa diru'yah, bisa dilihat dengan mata kepala, karena batasan mata kepala baru bisa lihat itu apabila di atas 3 derajat. Nah itu sudah 6 derajat, jadi bisa dilihat. Ya, jadi satu Syawalnya sama, tapi satu Ramadannya berbeda. Tidak perlu menyebabkan keresahan, tidak perlu menyebabkan perceraian. Ya, bagi yang mengikuti silakan, mengikuti ru'yah juga silakan. Dengan ikhlas melaksanakan ibadahnya itu yang penting. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di malam hari ini kita akan mengkaji surah Ali Imran ayat 173 hingga 174. Judulnya adalah
keutamaan lafaz atau bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung wa ni'mal wakil. Surah Al-Imran ayat 173 dan 174. Keutamaan itu dan kapan itu dibaca, saatnya kapan atau tempatnya di mana, kita akan baca. Oleh sebab itu kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi Bapak Ibu jika menghendaki untuk menyimak bacaannya, silakan buka juz 4 surah 3, namanya Ali Imran, bukan Al-Imran tetapi Ali Imran. Ali itu artinya keluarga atau pengikut. Imran ya, nama orang Imran, nama seorang yang saleh, nama ayahnya Ibu Siti Maryam ya. Ali Imran ayat 173, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, terjemahannya sebagai berikut. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang ketika manusia, maksudnya adalah orang munafik, berkata kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya orang-orang atau pasukan Quraisy, qad jama'u, sungguh mereka telah berkumpul, lakum, untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka, fazadahum, namun ucapan itu semakin menambah mereka keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Ayat ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ya. Ini ada rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan, menerangkan tentang salah satu ciri sifat
yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ciri-cirinya adalah seperti ini, ya. Yakni apabila ada orang yang memprovokasinya, ada orang yang menakut-nakutinya, maka upaya provokasi dan menakut-nakuti itu sama sekali tidak efek terhadap orang ini lagi, terhadap orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Justru malah menambah kuatnya iman mereka, ya. Jadi tidak ngefek, tetapi justru menambah keimanan mereka. Seraya mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Yakni mereka yang diperingatkan oleh orang-orang bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang mereka dan ditakut-takuti akan kedatangan musuh yang banyak jumlah pasukannya. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan berita tersebut, bahkan mereka bertawakal kepada Allah serta meminta pertolongan kepadanya. Jadi konteksnya ayat ini adalah berkaitan dengan ketika pasca perang Uhud, di mana pasukan Muslim itu mengalami kekalahan. Ya. Lalu beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian begitu, setelah Rasulullah SAW beserta pasukan Muslim itu kembali dari perang Uhud itu, belum lagi hilang rasa sakitnya, rasa ya ada yang waktu itu ada yang gugur lebih kurang ada 70 orang di perang Uhud itu. Rasulullah masih merasa berkabung terhadap wafatnya, termasuk pamannya sendiri, yaitu Hamzah. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada beliau dan mengatakan, "Hei, pasukan yang dari Mekah, orang-orang Arab Quraisy Mekah, mereka saat ini sudah mengumpulkan pasukannya banyak sekali, lengkap dengan persenjataannya, akan menyerbu sampean semuanya." Tapi Rasulullah bersama lebih kurang ada 70 orang juga, ya. Karena dari sekian banyak, sebenarnya jumlahnya semula banyak, ada 1000 lebih, ya, 1000 lebih. Ketika akan menyerang, akan berperang melawan orang-orang Arab itu, orang-orang Mekah itu, jauh lebih banyak daripada pasukannya orang-orang Mekah itu sebenarnya. Tapi karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan sebagian dari mereka, pasukan perang yang ditugasi untuk siap siaga di pos panah pemanah. Nah, ini yang tidak taat kepada pimpinannya, kepada Rasulullah. Ketika sudah ada tanda-tanda kemenangan, karena memang dari jumlah sudah jelas menang, dari strategi perang juga sudah menang, dan sudah mulai saling serang dan menang memang awal bulan. Tapi tiba-tiba ada wanita-wanita kafir, wanita-wanita musyrik itu dari kejauhan yang nampak pula dari ketinggiannya tempat orang-orang atau pasukan yang pemanah ini. Itu kok bodoh, ngetok dan memperlihatkan hinggel, gelang yang di kaki itu namanya hinggel, ya. Hinggelnya dari emas, perhiasannya pokoknya ditampakkan oleh wanita-wanita musyrik, karena memang nampaknya itu juga bagian dari siasat strategi mereka. Maka pasukan Muslim ini yang seolah-olah sudah memastikan apa yang menang, ya. Ayo muncul, ayo harta rampasan kan? Ya, sudah semuanya ramai.
Akhirnya mereka padahal sudah ditegur, diperingatkan oleh pimpinannya, ya, oleh pimpinannya. Jangan dulu. Karena tadi kita semenjak awal sudah dipesoni oleh Rasulullah, jangan beranjak dari tempat kita ini, dari pos kita ini. Tapi ternyata mereka, sebagian mereka nekat dan memprovokasi teman mereka. Ayo pihak rampasan halal. Akhirnya mereka turun, tapi tiba-tiba pasukan kafir, pasukan musyrik dari belakang menyerang. Ya, akhirnya mengalami kekalahan. Ya. Nah, setelah perang Uhud itu selesai, mereka kembali ke Madinah dan belum lagi bisa pulih dari keadaan yang menyakitkan itu. Tiba-tiba ada orang yang memberitahu, memprovokasi, saiki pasukan orang-orang Quraisy Mekah akan menyerang sampean semuanya. Nanti akan datang di medan perang, yaitu di bekas medan perangnya perang Badar dulu itu. Maka berita ini tidak menjadikan Rasulullah gentar. Ya. Bahkan Rasulullah menawarkan kepada seluruh sahabat, siapa yang mau ikut aku? Hanya sebagian kecil yang kemudian ikut Rasulullah SAW, yaitu dibilang ada 70 orang bersama Rasulullah. Sampailah ke tempat yang diberitakan itu di sebuah perbatasan, yakni di medan bekas tempatnya perang Badar dahulu. Di situ di dekat pasar. Rasulullah sampailah di situ. Baik. Maka setelah sampai di situ ditunggu oleh Rasulullah SAW. Di jadi pasukan Mekah harap tertoleng dari jumlah pakai mana? Ditunggu di situ bersama beberapa sahabat. Sampai beberapa hari di situ ternyata tidak ada apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini setelah Rasulullah SAW mendatangi tempat itu dan mengucapkan, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas sehubungan dengan firman-Nya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkannya ketika orang-orang berkata kepadanya, kaum musyrik telah menghimpun pasukannya untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Tetapi keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bertambah kuat dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas pula, yang menceritakan bahwa ucapan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api ialah api yang berkobar-kobar dalam rangka memang disiapkan untuk membakar dirinya, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau ucapkan ketika sudah mau dilepaskan dari sebuah semacam meriam, di mana di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sudah seperti ketepel itu, karena meriamnya itu seperti itu, jadi ketepel raksasa. Jadi sudah mau diayunkan begini, dipindahkan begini. Nabi Ibrahim sudah di sini mau dilepas, mau dipantulkan itu, yang nanti akan jatuh ke bara api yang sudah nyalanya luar biasa.
ketika akan dilepas ini, Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawih yang bersumber dari Abdullah Ar-Rafi dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abu Rafi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sahabat Ali bersama sejumlah pasukan untuk mengejar Abu Sufyan. Lalu di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang Badui dari Khuzah, dan lelaki Badui itu berkata, sesungguhnya kaum musyrik telah menghimpun kekuatannya untuk menyerang kalian. Maka sahabat Ali dan teman-temannya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lalu turunlah ayat ini sehubungan dengan mereka. Ya. Kemudian Imam Ibnu Mardawih juga meriwayatkan dari Abu Khaisamah Ibnu Mus'ab Ibnu Sa'ad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kalian mengalami suatu urusan yang besar, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, jadi kalau menurut menilai hadis ini, kapan kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu, yakni ketika kita menghadapi perkara yang besar. Misalnya Bapak Ibu mempunyai urusan besar apa, termasuk mungkin ini mau pilpres, misalnya mau pemilu ini, maka boleh dengan ini kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Imam Ahmad meriwayatkan dari Auf ibnu Malik yang menceritakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memutuskan peradilan di antara dua orang lelaki. Lalu lelaki yang kalah urusannya ketika pergi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panggillah kembali lelaki itu untuk menghadap kepadaku. Lalu setelah lelaki itu dihadapkan pada beliau bersabda, apa tadi yang baru kamu katakan? Lelaki itu menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencela, tidak menyukai sikap lemah, tetapi kamu harus bersikap cerdik. Untuk itu apabila terkalahkan oleh suatu urusan, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Jadi kalau menilai ini tadi, kisah ini, ketika Rasulullah memutuskan sebuah perkara perselisihan antara dua orang sama-sama muslimnya, lalu yang salah satunya yang kalah itu lalu dia pergi dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Rasulullah memanggilnya kembali dan menegurnya.
Allah itu tidak suka kepada orang yang lemah. Jadi besok lagi kalau kamu mengucapkan seperti itu, jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga diiringi dengan ikhtiar. Maksudnya begitu. Jadi bersikaplah, bertindaklah yang cerdik. Kamu harus bersikap cerdik. Artinya ya pandailah kamu untuk bagaimana membuat strategi supaya kamu menang dalam sebuah peradilan. Nah, memang seorang hakim itu memutuskan perkara itu didasarkan pada bukan pada ini benar ini salahnya, tetapi argumen yang disampaikan itu. Ya, jadi kalau argumen yang disampaikan itu dinilai benar, kalau hakikat kebenaran tidak bisa kita ketahui secara pasti. Kita bisanya menilai kebenaran ini benar ini salah itu kan dari yang lahir, dari sing ketok. Yang tidak ketok tidak bisa dinilai. Makanya hakim itu memutuskan perkara terkadang belum tentu orang yang dimenangkan itu benar. Karena kalau orang salah kemudian pandai atau katakanlah licik dan menggunakan jurus liciknya itu untuk memenangkan perkaranya, maka bisa jadi dia dimenangkan. Meskipun dia salah. Jadi sekali lagi hakim itu memutuskan sebuah perkara itu berdasarkan ini kekuatan argumentasinya para yang berperkara itu. Makanya Rasulullah menegur orang ini, kamu tidak cukup membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi bersikaplah kamu yang cerdik, jangan lemah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu baru diucapkan setelah kita telah berupaya, berikhtiar sebagai manusia secara maksimal, baru kemudian tawakal. Karena memang di dalam lafaz itu kan di akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, al-wakil, Tuhanku, ya Allah, aku sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga, sudah aku lakukan tugas kewajibanku sebagai manusia, maka selebihnya aku serahkan kepada Engkau, aku wakilkan kepada Engkau. Engkaulah yang memberi pertolongan, Engkaulah yang memberi perlindungan. Begitu yang dimaksud oleh Rasulullah di sini. Jangan hanya sekedar selalu hasbunallah wa ni'mal wakilnya itu, tapi harus ada usaha, ada ikhtiar. Baik, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mana mungkin aku merasa enak, merasa nyaman, merasa tenang, sedangkan malaikat pemegang sangkakala telah bersiap-siap meniup sangkakalanya dan mengernyitkan dahinya menunggu perintah dari Allah, lalu ia akan meniupnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, lalu apakah yang harus kami ucapkan wahai Rasul? Nabi SAW bersabda, ucapkanlah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ada tambah di sini, 'alallahi tawakkalna, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Hadis ini diriwayatkan pula melalui berbagai jalur. Hadis ini berpredikat jayyid, ya, artinya sangat bagus sanadnya, periwayatannya. Hadis ini dinilai sahih. Ya, kata Rasul, kalau ini umum, artinya kita saat ini juga tidak pantas untuk mengkang-kang, untuk berpangku tangan santai-santai.
Karena saat ini pula kata Rasul, malaikat Israfil itu sedang menempelkan bibirnya di ujung sangkakala itu, ya, trompet sangkakalanya itu, sambil mengernyitkan pandangannya, dahinya ke langit, ke singgasana, ke arus, menunggu perintah. Jika Allah telah perintahkan tiup sangkakala itu, maka dia akan bunyinya. Maka kata Rasul, kita sudah tidak punya lagi kesempatan atau waktu untuk leha-leha. Harusnya kita berikhtiar, berusaha untuk bagaimana kita mencari bekal untuk akhirat kita. Ya, maka oleh sebab itu jangan sampai leha-leha, santai-santai. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, lalu apa yang harus kita lakukan, wahai Rasul? Rasul kemudian bersabda, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya. Jadi yang pertama tadi itu petunjuknya kapan itu kita baca. Kita baca ketika kita menghadapi perkara yang besar. Mungkin Bapak Ibu punya persoalan apa, perkara apa yang dinilai berat, yang dirasa berat, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi tentu juga diiringi yang sebelumnya itu juga sudah melakukan upaya-upaya ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu. Lalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi yang boleh, yang mestinya juga kita baca setiap saat adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ini bisa kita jadikan sebagai zikir. Hadis ini sahih. Ya. Yang lain lagi di dalam hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada dua istri Nabi yang bertemu, bahwa keduanya saling membanggakan dirinya. Jadi Ibu Zainab, istri Rasul, yang sekaligus adalah sepupu beliau. Jadi Ibu Siti Zainab ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, yang semula adalah diperistri oleh anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Al-Harith. Ya, ini adalah anak angkat Rasulullah, yang dimana Ibu Zainab merasa, karena dulu yang menjagokan memang juga Rasulullah, tetapi Ibu Zainab tidak merasa cocok ya, dengan siapa? Zaid bin Harith. Ya. Maka kemudian akhirnya diceraikan oleh Zaid, lalu dinikahi oleh Rasulullah. Maka kemudian ada yang memfitnah bahwa Rasulullah itu menikahi menantunya. Ini orang yang memfitnah seperti ini adalah termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu turunlah surah Surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat berapa ya? Ayat 4 dan 5. Al-Ahzab itu surah berapa ya? Surah Al-Ahzab 33, oh ya, ayat 4 dan 5. Masyaallah lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala
azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum fi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Kemudian ayat yang kelimanya itu ud'uhum li abaikum. Jadi kalau diterjemahkan itu surah Al-Ahzab ayat 45 itu 4 dan 5 sebagai berikut. Tidak ada tersembunyi darinya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rezeki. Al-Ahzab ini kok as-Sabah apa? Surat Sabah yang saya kira. Al-Ahzab itu 33. Ya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam pernikahannya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu pelihara itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat 4 dan 5 surah Al-Ahzab. Yang intinya kalau dikaitkan dengan ini tadi, siapa? Ibu Zainab tadi itu, ini ayat ini turun justru untuk mempertegas bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Jadi kalau anak angkat kita, misalnya saya punya anak laki-laki, lalu dia menikah dengan seorang perempuan, lalu anak angkat saya, bukan anak kandung, dan bukan juga anak angkat yang ketika masih kecil menyusu kepada istri saya, bukan itu. Tapi ini anak angkat yang belum pernah tersentuh oleh ASI dari ibu angkatnya. Maka kalau dia sudah menikah dan istrinya dicerai olehnya, saya boleh menikah. Ya, ini Bapak Ibu harus tahu seperti ini. Ya ini dalilnya ini surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ini. Jadi ini untuk mempertegas. Mungkin orang-orang Jawa akan mengatakan Qurailong. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada fitnah, ada tujuan bahwa Rasulullah itu menikahi menantunya. Tidak, itu bukan menantu. Anak angkat itu berbeda hukumnya dengan anak kandung. Bahkan kita tidak boleh menisbatkan anak ini pada kita. Ini anak puluh, tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita tahu bapaknya kita temukan, maka kita harus memanggilnya dengan si Fulan bin Fulan, bin bapaknya, bukan bin saya, tapi bin bapaknya. Inilah yang menjadi dasar bahwa adopsi itu di Islam tidak dibenarkan. Karena itu akan bertentangan, karena di adopsi nanti ada sebuah klausul yang menyebutkan bahwa anak angkat yang dengan adopsi itu mempunyai hak seperti haknya seorang anak kandung, termasuk bagian harta waris dia dapat. Tapi di Islam tidak.
Islam tidak tidak memperlakukan hukum bagi waris untuk anak-anak, tapi diberi boleh tidak? Oh, beda lagi. Kalau memberi malah tidak ada ketentuannya, tidak artinya berapa jumlahnya, itu boleh asal tidak lebih dari sepertiga harta. Boleh diberi, boleh, tapi tidak masuk ke dalam yang dilakukan untuk pembagian warisan. Termasuk ini, apabila dia tadi menikah lalu menceraikan istrinya itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya ini, bukan menantunya itu, bukan. Jadi kembali ke surah Ali Imran tadi ayat 173 ini. Ya, Ibu Zainab itu membanggakan dirinya di hadapan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah juga membanggakan diri di hadapan Ibu Zainab. Sehingga bangga-banggaan. Ya, begini ceritanya. Telah diriwayatkan kepada kami melalui Ummul Mukminin Zainab dan Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa keduanya saling membanggakan dirinya. Siti Zainab berkata, Allah telah menikahkan diriku, sedangkan kalian dinikahkan oleh orang-orang tua kalian. Ya, jadi Ibu Zainab membanggakan diri karena yang menikahkan Ibu Zainab dengan Rasulullah itu adalah Allah yang menetapkan. Jumlahnya malaikat Jibril. Ya. Artinya yang menyampaikan itu adalah malaikat Jibril, dan yang menikahkan adalah Rasulullah sendiri. Maka ini dibanggakan. Sedangkan yang lainnya tidak demikian. Allah telah menikahkan diriku, sedangkan kalian dinikahkan oleh orang-orang tua kalian. Ibu Siti Aisyah tidak mau kalah. Dia berkata, pembebasanku diturunkan dari langit di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Ibu Siti Aisyah itu pernah menghadapi sebuah ujian, cobaan, yaitu ketika hadisul ifki, berita hoax, yang kemudian Allah menurunkan surah surah An-Nur, ya. An-Nur ayat berapa? 12, 13. An-Nur itu surah berapa? Surah 24. Ya. Surah 24. Ayat 12 dan 13 itu. Ya. Laula insan sami'tuhu dhanal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan lahum hadza ifki. Artinya beritahulah. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Artinya orang-orang menggosipkan Ibu Aisyah itu berbuat serong dengan seorang sahabat. Ya, itu yang ramai di masanya itu. Maka yang memutuskan perkara itu langsung Allah menurunkan keputusan dari langit. Ini yang ditandai oleh Ibu Aisyah. Kemudian dia bertanya, jadi setelah Ibu Zainab mendengarkan Ibu Aisyah seperti itu, pada akhirnya Ibu Siti Zainab menyerah kepada Ibu Siti Aisyah. Kemudian ia bertanya, wahai Aisyah, apakah yang engkau ucapkan ketika engkau mengendarai unta Ibnu Mu'attal? Ibu Siti Aisyah menjawab, aku mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ibu Siti Zainab berkata, engkau telah mengucapkan kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang mukmin. Ya, ternyata ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, kita juga disunahkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil.
kemudian Allah memberikan solusinya. Ya, ini jadi beberapa saat atau beberapa kesempatan di mana kita disunahkan untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil ada ini. Tapi judulnya kapan kita membacanya, ya ini tadi. Lalu keutamaannya apa? Keutamaannya di ayat 174-nya itu. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Saya aja sendiri yang membaca. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yang artinya adalah maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Keutamaannya ini. Orang yang seperti itu, yang mempunyai ciri seperti itu, orangnya taat kepada Allah dan Rasulnya, yang ciri-cirinya adalah diantaranya kalau ditakut-takuti oleh musuh, oleh lawan, tidak menjadikannya gentar, tetapi malah semakin kuat imannya, bertambah imannya, dan dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang seperti ini dipastikan kalau dia pulang kembali, apakah kembali ke rumahnya, ke keluarganya, atau kembali kepada Allah, mati maksudnya, maka mereka akan kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia yang tidak disentuh oleh keburukan sedikit pun. Ya, artinya tidak akan oleh kerugian sedikit pun orang seperti ini. Ya, jadi yang apabila ditimpa oleh fitnah apa saja, lalu dia malah bertambah imannya, lalu mengucapkan apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia akan pulang dalam keadaan beruntung, sangat beruntung. Wa tabau ridwanallah, dan mereka akan memperoleh ridho Allah. Orang kalau sudah begini pasti untungnya. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar yang agung. Maka dalam konteks ini Rasulullah SAW tadi yang menunggu di medan Badar tadi itu, yang di situ ada pasarnya itu, nunggu beberapa hari. Setelah dilihat dari jauh ada rombongan, itu kayaknya yang mau menyerah. Ternyata setelah dekat itu adalah para pedagang yang bawa barang-barangnya dari negeri yang lain, dibeli oleh Rasulullah barang-barangnya itu. Sampai beberapa hari sehingga mengumpul barang-barang itu yang dibeli oleh Rasulullah, lalu dibawa pulanglah ke Madinah dan dijual berikan di Madinah dan dibagi-bagi kepada penduduk Madinah. Untung besar, itu sebagai simbol keuntungan bagi orang yang taat kepada Allah, dan apabila ditakut-takuti tidak gentar, ya, tapi malah bertambah imannya dan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu seperti itu. Ya, disimbolkan dengan pulang dengan membawa barang-barang lalu diperjualbelikan di rumah. Untung banyak, ya, untung banyak. Ini saya kira Bapak Ibu nanti bisa lebih didalami lagi, dibaca sendiri. Dan Bapak Ibu yang punya kitab-kitab tafsir, baca saja kitab-kitab tafsir apa saja. Apakah Ibnu Katsir, apakah Al-Marawi, apakah At-Tabari, apakah tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia. Ada siapa? Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, atau tafsirnya siapa? Bapak Quraisyhab, Al-Misbah. Ada tafsir apa yang Indonesia, banyak sekali tafsir yang juga silakan dibaca, akan mendapatkan banyak keterangan lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. Saya kira ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.